Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi ke Indonesia 75 Channel. Gue gak bisa berkata-kata. Kita meraih 3 poin lewat golnya oleh Romli, yang pemain Cina menjatuhkan Kambuaya di titik penalti guys. Sekarang gue mau ngomong, mudah-mudahan Indonesia lolos peringkat 4 dan kita akan langsung lolos ke Piala Dunia kalau kita menjadi juara grup di ronde 4. Emang berat di ronde 4 ini guys. Ronde 4 ini kita bakal ketemu negara-negara dari Middle East kayak Qatar, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, dan Oman sebagainya. Jadi kalau kita bisa juara grup, kita bisa langsung lolos ke Amerika, dan gue mohon doanya kalian, mudah-mudahan kita lolos ke Amerika guys. Jalannya pertandingan dari babak pertama, Indonesia sudah menekan di babak pertama dan melewat sayap makanya kita bisa mendapatkan penalti karena Kambuaya berani masuk lewat sisi kanan. Saya juga berpikir bahwa Indonesia juga bisa menangkan lebih banyak pertandingan pas dikala pelatih Patrick Kluivert menggantikan beberapa pemain seperti Lili Pali, Berkem Putra, Kevin Dick, Sananta, oleh Romli keluar Sananta, dan itu untuk menjaga irama supaya permainan kita tetap pada levelnya, menjaga stamina, dan itu berhasil sampai menit terakhir kita berhasil mengamankan kemenangan ini gitu guys. Dan oke guys, sekarang kita balik di lini belakang kita dari kiper dulu. Emil Eduardo. Bener ya, Emilio Eduardo Mulyadi ya, udahlah itulah, nggak perlu apapun namanya, tapi kiper kita clean sheet. Sedangkan dia melakukan clean sheet, pengalamannya dia 7 seri di Serie A itu membuktikan bahwa tadi malam bahwa dia memang benar-benar kiper yang dibutuhkan Republik Indonesia. Meskipun waktu dia untuk bergabung kepada Indonesia, tim Indonesia ada sedikit drama ya, tapi ya sudahlah. Hari ini dia membuktikan tendangannya, beberapa tendangan dari pemain Cina yang jelas itu ada tendangan dari sudut itu bisa ditepis sama Mulyadi. Kalau itu gue nggak tahu kalau kiper yang lainnya, gue nggak mau ngomong, tapi itu emang itu yang sangat sulit guys. Itu benar-benar sulit di pojok, itu tendangannya emang di pojok. Jadi pemain Cina itu, saya lupa namanya siapa, dia kontrol bola sebentar, set, langsung ditepis sama Bang Mulyadi gitulah. Dan sekarang saya juga mau ngomong ke lini pertahanan kita, Bang J, Hapner sama Ricky Rizdo itu menampilkan permainan yang sangat bagus. Ada beberapa kali pemain Cina lepas dikawal, tapi untung di belakang ada Bang Jai bisa dihalau guys. Jadi permainan kita itu pernah di menit babak pertama itu pemain Cina itu melakukan overlap, tapi pada akhirnya bisa dihadang atau diblok sama Bang Jai, dan itu rasa saya itu sangat bagus untuk supaya tidak menjadi gol. Dan Hapner juga menjaga sisi kanannya beberapa kali pemain Cina untuk menusuk, tapi kebetulan ada Hapner dan nggak bisa lewat guys. Ada beberapa kali bahkan sampai Hapner harus menjatuhkan pemain Cina, tapi untung yang sangat bersih dan tidak kena penalti. Yang di depan itu Verdong, Bang Tom Hai sama tengah. Kita balik lagi sekarang kita ke lini tengah ya. Sekarang lini tengah kita ada Yakob Sayuri, Joy Palupesi, Tom Haya, dan Kelvin Verdong. Dan Kelvin Verdong ini sangat di sisi kiri ya. Dia tidak tergantikan. Dia bekerja sama dengan Justin Hapner dan dia bekerja sama dengan Kambuaya. Makanya Kambuaya bisa mendapatkan menusuk ke dalam kotak penalti China. Tapi sebelumnya kita lihat Tom Haya juga hari ini juga dia sangat baik pertandingannya, dia umpan-umpannya sangat bagus, dan Joy Palupesi penghubung antara pemain
tengah ke pemain defender ke depan ini sangat bagus memerankan perannya sebagai penghubung. Jadi malam ini ya malam yang indah ya untuk Indonesia, dan Jakub Sayuri juga beberapa kali dia untuk melewati melakukan serangan-serangan dari sayap kanan untuk membantu Indonesia meraih kemenangan, dan hasilnya Indonesia mendapat kemenangan. Dan beberapa kali dia mengirim umpan ke Egy Maulana Fikri tapi tidak berhasil, guys. Tidak, masih tendangannya Egy beberapa kali tidak masuk gol. Oke guys, ini dan babak kedua kayaknya Egy Jakub Sayuri digantikan oleh Tom Haye keluar, digantikan Kevin Dick taruh sebelah kanan, dan Ivan Jenner masuk, Jakub Sayuri digantikan Beckham Putra, dan Sananta menggantikan Aurel Romli untuk menjaga irama permainan supaya ritme permainan kita itu terjaga. Ternyata memang Lily Pali juga main juga, guys. Dia menggantikan Egy Maulana Fikri di depan. Jadi sekarang kita mau coba gue mau ngomong dari Beckham Putra. Beckham Putra ada sedikit telat dia di babak kedua ya. Dia sedikit telat untuk mengoper bola atau menghadang bola atau bagaimana. Pokoknya ada sedikit telat untuk dikirim ke tengah yang ada Kevin Dick dan Lily Pali di tengah. Tapi nggak apa-apa, itu juga bagus. Mudah-mudahan nanti. Tapi Beckham Putra juga dia mengasih umpan ke tengah dan hampir saja bisa terjadi gol, dan itu Kevin Dick golnya itu di tendangannya ditepis oleh pemain kiper dari Cina, guys. Kalau nggak ditepis itu emang ada dua kesempatan. Pertama di blok, balik lagi, ditendang lagi, akhirnya ditepis keluar, dan itu tidak terjadi gol. Beckham Putra juga bagus dan melakukan umpan-umpan yang bagus, dan Lily Pali juga dia mencoba. Lily Pali waktu pertama kali diturunkan di menit 78 kalau nggak salah, 78 atau 80, dia bebarengan Beckham Putra waktu dia diturunkan. Dia mencoba untuk melewati dua pemain Cina, dan dia langsung dihadang dua pemain, ketutup sehingga dia tidak bisa melewati. Dan itu mungkin pelatih Cina sudah mengawasi Lily Pali, karena Lily Pali waktu masuk masuk dalam timnas Indonesia 32 pemain itu, mungkin pemain Cina sudah jangan Lily Pali jangan sampai dikasih ruang tembak.